Nah, menurut Prof nih sebagai mantan Menteri Keuangan, mantan Menteri Riset dan Teknologi juga di PPN juga pernah. Kira-kira ke depannya kayak gimana sih, Prof? Mungkin ramalan 5 tahun, 10 tahun ke depan itu kira-kira kayak gimana sih, Prof? Ya, pertama kita tentunya ketika melihat ke depan itu harus punya beberapa horizon ya. Ada yang tentunya jangka pendek itu biasanya setahun, jangka menengah itu 5 tahun ya, sesuai dengan juga masa kepemimpinan dari presiden terpilih, dan tentunya ada yang lebih kritikal yaitu jangka panjang ya. Di mana jangka panjang kita memang periodenya itu akan lebih pendek dibandingkan zaman saya masih kuliah misalkan. Karena zaman saya masih kuliah, Indonesia itu planning jangka panjangnya 25 tahun. Sekarang 20 tahun. Nah, pasti ada penjelasan kenapa dari 25 jadi 20. Yang pertama adalah karena Indonesia sudah berubah sistem ekonominya dari yang sangat centralized menjadi decentralized, dari yang sangat kental dengan government intervention menjadi lebih kepada mekanisme market. Nah, itu yang membuat prediksi 25 tahun menjadi makin sulit, sehingga 20 tahun dianggap lebih pas. Ditambah dengan kenyataan bahwa teknologi disruption, apalagi belakangan ini, itu gampang sekali mengubah wajah dunia, termasuk Indonesia tentunya. Ya, kita bisa melihat misalnya revolusi industri dari yang pertama kedua itu butuh waktu lebih dari 100 tahun, lebih dari 1 abad. Tapi dari yang kedua ke ketiga itu waktunya sudah separuh abad, ya sudah separuh atau 60 tahun lah. Nah, yang lebih hebat dari yang ketiga ke empat itu butuh waktu kurang dari 20 tahun, ya. Jadi artinya membuat prediksi ke masa depan, kita harus benar-benar memperhatikan teknologi disruption ini. Nah, dari situlah saya ingin melihat bahwa ke depannya ketika kita punya ambisi ya, punya visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia sebagai negara maju, maka kita mau tidak mau harus menjadikan teknologi disruption ini sebagai di satu sisi memang tantangan, tapi di sisi lain itu adalah aset ya, menjadi modal kita untuk mencapai 2045. Nah, karenanya kalau saya perhatikan tren masa depan dari ekonomi global termasuk di kita, itu saya bisa simpulkan dalam 2 kata. Yang pertama adalah sustainability, yang kedua adalah digital transformation ya. Nah, tentunya pembicaraan mengenai artificial intelligence atau sekarang disebutnya sebagai artificial general intelligence adalah bagian penting dari digital ini. Dan bahkan saya perhatikan terutama ketika mulai menjadi Menristek, di mana waktu itu antusiasme anak muda Indonesia tidak hanya sebagai pemakai, tapi juga sebagai startup di bidang digital kan sangat tinggi. Nah, tapi juga saya lihat bahwa startup yang barangkali waktu itu sukses di tahun, ya katakan di tahun 2020-an, barangkali ceritanya sudah berbeda dengan event kondisi hari ini. Di mana teknologi disruption itu benar-benar mengangkat artificial intelligence sebagai dalam tanda petik masa depannya teknologi digital. Ya. Kalau sebelumnya kan mungkin lebih ke IoT ya, kemudian bagaimana mendigitalisasi proses-proses yang tadinya dilakukan secara manual ya, dan itu terbukti berhasil ya, paling tidak sudah berhasil membuat cara hidup kita berubah, lifestyle kita berubah. Tapi memang ke depan ini kalau kita ingin jadi negara maju, mau tidak mau kita harus bisa beradaptasi dengan artificial general intelligence, tapi juga tidak hanya beradaptasi sebagai pemakai, syukur-syukur juga sebagai pembuat, ya, sebagai startup, dan dari sisi pemerintah lebih challenging lagi. Bagaimana agar artificial general intelligence itu di satu sisi menciptakan produktivitas yang lebih tinggi, tapi di sisi lain tetap bisa menjaga harmoni di dalam masyarakat yang barangkali akan resah karena barangkali sebagian dari pekerjaan akan hilang gara-gara AGI gitu. Nah, itu tadi sempat ngomongin soal 2045. Ya. 2045 itu kan kaitannya kan agak nyambung sama bonus demografi. Betul sekali. Nah, tapi
dengan change sebegitu masifnya dengan AI ke depannya kan akan, ya kita setuju lah itu akan mengubah pekerjaan orang lain, pekerjaan ada yang hilang, ada yang baru lagi. Nah, gimana kira-kira make sure bahwa demografi baru ini nanti yang anak-anak yang sekarang masih anak-anak nanti masuk ke usia produktif, usia kerja, bisa tetap kerja gitu. Dan apa yang kira-kira harus dikerjakan dengan kita punya sebuah kecerdasan yang bisa ngelakuin hampir semua gitu nanti. Jadi tentunya kita harus memahami bahwa bonus demografi atau lebih tepatnya demographic dividend yang sedang kita alami itu adalah suatu modal yang sangat berharga, tapi sekaligus itu adalah modal yang hanya datang sekali. Jadi artinya kita tidak bisa berharap lagi atau bermimpi lagi akan ada bonus demografi atau demographic dividend jilid 2 entah kapan. Nah, kita sekarang fokus pada apa yang kita punya, karena sejarah juga menunjukkan negara-negara yang saat ini kita anggap sukses menjadi negara maju, contohnya sesama kita di Asia, kalau saya sebut nama Jepang dan Korea, mereka itu bisa loncat jadi negara maju ketika mereka sedang mengalami bonus demografi. Ketika penduduknya memang mayoritas penduduk usia muda dan produktif. Karena itu modalnya. Kalau kita ingin menjadi negara maju, kita harus bisa meningkatkan produktivitas secara signifikan. Dan itu hanya datang kalau angkatan kerjanya memang pada usia tersebut. Nah, pertanyaan Anda bagus sekali. Bagaimana nih bonus demografi benar-benar akan berwujud menjadi kemajuan buat kita, terutama tadi produktivitas yang meningkat. Nah, pengalaman saya waktu menjadi Menristek, ketika saya mencoba melihat data, bertemu dengan berbagai stakeholder, ada satu kesimpulan yang memang membutuhkan action segera, yaitu apa? Sangat kurangnya talent di Indonesia yang sudah atau sedang melakukan pendidikan di area STEM, yang pasti ada tahu sekali, karena ini topik kita juga hari ini, Science, Technology, Engineering, dan Math. Betul sekali bahwa kalau kita melihat indikator pendidikan secara umum, kelihatannya kita oke-oke aja. Maksudnya dari sisi partisipasi anak usia sekolah yang bersekolah, jumlah lulusan, misalkan makin banyak yang tidak hanya lulusan sekolah menengah, tapi juga masuk pendidikan tinggi. Itu bagus. Tapi bagusnya itu sebagai dasar, maksudnya. Sebagai fundamental mungkin cukup. Tapi tidak cukup untuk membawa kita jadi negara maju tadi. Apalagi tidak cukup untuk membawa kita melalui disrupsi teknologi yang akan makin sering dan akan makin drastis istilahnya. Nah, disitulah kita perlu modal tambahan. Modal tambahan adalah kita perlu lebih banyak talent yang sedang atau sudah melewati pendidikan yang terkait dengan STEM. Dan STEM ini kita tidak bicara hanya di higher education, pendidikan tinggi. STEM ini sudah harus mulai dari sejak dia di sekolah dasar dan terutama diperkuat di sekolah menengah. Nah, satu hal lagi yang perlu diperhatikan agar nanti bonus demografi ini berujung pada suatu kesuksesan, itu adalah jenis dari pendidikannya sendiri. Kalau tadi kan bidang kalau STEM, ada bidang yang STEM, ada yang non-STEM. Yang kedua adalah jenis pendidikannya. Kita seolah-olah beranggapan bahwa Indonesia itu hanya akan bisa survive kalau semua SDM-nya itu melalui jalur akademis. Padahal kalau perhatikan juga banyak negara maju di berbagai belahan dunia, banyak yang memberikan perhatian lebih kepada pendidikan yang basisnya skill atau yang kita kenal sebagai pendidikan vokasi atau kejuruan. Apakah pendidikan vokasi kejuruan tidak ada? Ada. Sudah lama. Problemnya adalah pendidikan vokasi kejuruan ini kurang diarahkan kepada bidang yang nantinya menjadi kebutuhan masa depan. Jadi kalau Anda bicara mengenai IT, Anda bicara mengenai AI, big data atau segala macam, tentunya tidak cukup hanya mengandalkan kita harus punya expert di bidang ini, expert di bidang itu, gitu ya. Expert ini nggak bisa kerja sendirian, dan dia mungkin fokusnya kepada
product development, kepada memperbaiki kualitas dari aplikasi. Tapi yang kita butuhkan dalam jumlah lebih besar adalah yang istilahnya pekerja rutin di bidang IT. Dan itu datangnya dari vokasi. Jadi event vokasi kita harus diarahkan, jangan hanya sekedar punya SMK, sekedar punya pendidikan D1 sampai D3, tapi bidangnya apa ya. Jadi STEM tadi tidak hanya untuk akademik, tapi juga memperkuat vokasi di bidang STEM ya. Jadi kombinasi dua itu yang menurut saya mudah-mudahan bisa membuat disrupsi yang terjadi soal tenaga kerja tadi tidak menjadi big issue yang kemudian berujung pada social issue. Nah, kalau sudah social issue kan berat, ya, karena itu akan mempengaruhi politik, ekonomi dan segala macam. Nah, Prof, tadi soal pendidikan vokasi dan mungkin pekerja yang low level skill gitu ya, kita bilang gitu. Tapi kan AI ini sifatnya menggantikan, sekarang pun mungkin sudah beberapa menggantikan pekerja yang di bawah. Kayak misalnya customer service. Bahkan dulu di AI itu sendiri ada pekerjaan namanya data annotator. Kita kotak-kotakin mobil supaya tahu, oh ini mobil nih, ini motor di jalanan gitu kan, CCTV. Tapi itu udah mulai hilang, Prof. Pekerjaan itu, karena kita punya AI model yang lebih besar. Nah, itu kira-kira gimana nasib pekerja yang mungkin di secara struktur mungkin di level bawah ini, itu gimana, apa ke depannya kira-kira seperti apa? Kalau saya melihat begini, misalkan saya di posisi pemerintah. Pemerintah ketika menghadapi datangnya AI ini atau AGI ini akan melihat pertama apa sih manfaatnya. Ya. Menurut saya manfaatnya itu sudah cukup clear, ya, sudah cukup jelas. Nggak perlu diperdebatkan lagi. Yaitu apa? Paling tidak dari bidang saya di ilmu ekonomi, adanya AI pasti akan meningkatkan produktivitas. Ya. Produktivitas itu adalah faktor yang sangat penting dalam ekonomi untuk bisa membawa suatu negara yang tadinya masih middle income menjadi high income. Seperti tadi Jepang dan Korea tadi. Tidak lain kan orang bicara apa sih ya kelebihannya Jepang dan Korea? Mereka nggak punya sumber daya alam, tapi mereka punya sumber daya manusia yang bisa menghasilkan produktivitas besar. Nah, SDM bisa menghasilkan produktivitas besar dengan dua cara. Satu dari dirinya sendiri. Tadi melalui bahwa dia dididik dalam STEM. Kemudian yang tenaga terampilnya, vokasinya juga diarahkan ke STEM. Ya. Satu sisi itu meningkatkan produktivitas si individu itu, individu dari SDM-nya. Tapi ada cara lain, ya, selain dia tetap harus tentunya bisa mencapai tingkat kemampuan atau intelektual yang tinggi, dia juga perlu dibantu dengan tanda petik alat, ya. Jadi dia bekerja kan dengan mesin, dia bekerja dengan apa, dengan teknologi. Nah, tentunya teknologi akan membantu meningkatkan produktivitas si individu tersebut. Misalkan kalau tadinya dia bekerja dengan mesin yang sifatnya semi manual, tapi begitu diganti dengan robotik AI, maka produk yang dia hasilkan, output yang dihasilkan, let's say per jam atau per hari, menjadi berkali-kali lipat. Ya. Bukan karena dia yang lebih pintar, tapi karena mesinnya sudah dilengkapi dengan teknologi paling mutakhir, namanya artificial intelligence. Ya. Ya, intinya semacam otomatisasi kalau dalam manufacturing. Cuma saya yakin kalau otomatisasi itu hanya sekedar mengganti orang dengan mesin, pasti ada peningkatan produktivitas tapi tidak banyak. Tapi ketika mesin yang semi manual tadi diganti oleh AI, yang barangkali juga bisa ikut membantu manusia mengambil keputusan, misalkan kalau dia melihat, oh ini ada yang defect, ya misalnya ada material yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk, ternyata defect, ada masalah, ada kerusakan. Kalau menggunakan cara biasa kan berarti harus diuji dulu oleh operatornya misalkan. Betul. Nah, AI barangkali operatornya nggak perlu sampai terlalu sibuk seperti itu. Untuk menghemat waktu, AI bikin keputusan. Ini masih bisa dipakai atau tidak. Kalau mau dipakai dalam konteks apa. Ya. Sehingga itu sangat membantu. Itu pun sudah akan meningkatkan produktivitas berkali-kali lipat. Jadi saya masih
percaya bahwa di satu sisi manfaatnya banyak. Tetapi kalau pemerintah kan nggak bisa hanya ngelihat sisi manfaat atau hanya dapat untung berapa gitu ya, dapat revenue berapa. Pemerintah juga harus mikirin masyarakat secara general. Jadi pemikiran saya adalah pemerintah tugasnya menciptakan keseimbangan ya. Bagi para pekerja yang tadi Anda katakan sangat mudah digantikan oleh AI, ada dua hal ya yang saya pelajari waktu di pemerintahan. Berarti pekerjanya, SDM-nya itu harus kita arahkan untuk either melakukan reskilling atau upskilling. Ya. Saya yakin mungkin tidak 100%, tapi sebagian besar tenaga kerja kita itu ya punya basic pendidikan yang cukup baik. Ya. Dan saya yakini punya working spirit yang bagus. Ya. Jadi dia tidak kemudian hanya pasrah, pekerjaannya hilang, dia sendiri hilang pekerjaan. Tetapi ketika dia menghadapi suatu tantangan bahwa pekerjaannya sudah bisa diganti oleh AI, maka yang dia lakukan adalah dua. Satu, saya harus reskilling, ya. Harus memastikan ada skill baru, ya, yang membuat misalkan saya pindah bekerja di bidang yang tidak bisa dipenetrasi oleh AI, ya. Anda pasti sudah paham lah. Ada beberapa pekerjaan yang istilahnya kemampuan manusianya terutama dikaitkan dengan insting dan naluri itu belum atau tidak bisa digantikan oleh AI. Dan itu masih cukup banyak jenis pekerjaan itu. Nah, itu reskilling kan karena dia harus mengubah dari skill awalnya yang tadinya sifatnya clerical menjadi clerical yang lain tapi yang tidak bisa diganti oleh AI. Atau kedua, upskilling. Upskilling artinya ya udah saya belajar deh how to be operator dari AI. Jadi saya ngerti kalau ada mesin ini masuk kan tetap harus ada so-called operator, ya. Apakah langsung di lapangan ataukah jarak jauh misalkan. Nah, berarti dia perlu upskilling. Mungkin dia dulu ngertilah dikit-dikit computer science, ngertilah dikit-dikit IT. Nah, sekarang dia harus mau belajar. Jadi kuncinya menurut saya pemerintah harus menjaga keseimbangan dan pemerintah harus bisa mendorong sumber daya manusia yang ada untuk adaptif dan juga mudah menyesuaikan diri. Dengan tadi tidak harus segan-segan atau malu-malu belajar lagi. Belajar untuk profesi yang lain atau belajar untuk meningkatkan kapabilitas dia sendiri gitu. Iya. Katanya gini, Prof. Misalnya saya bilang rakyat biasa gitu ya. Iya, ya. Tapi kan reskilling mahal, Prof. Misalnya kita mau ikut bootcamp misalnya. Iya, ya. Itu kan mungkin butuh berapa bulan kita harus resign atau mungkin nggak harus resign. Nah, berapa juta. Iya. Kemudian pun kalau misalnya udah lulus program ini, apakah udah pasti dapat kredit? Itu banyak pertanyaan yang pasti ditanya sama rakyat biasa gitu. Itu gimana, Prof? Iya. Terus terang kalau yang Anda katakan itulah tugas pemerintah. Ya, maksudnya gini, kita tahulah bahwa kita tidak bisa bilang ya udah supaya kamu nggak nganggur, kamu ambil kursus ini, kamu ikut pelatihan ini. Terus orang akan nanya, ikut pelatihannya gratis? Oh nggak bayar. Bayar dari mana? Kamu sendiri yang bayar? Ya mungkin lah. Ya. Jadi pemerintah yang peduli tentunya begini. Pertama dia harus bisa memaksimalkan manfaat dari AI tadi. Jadi kalau produktivitas memang bisa ditingkatkan, kita tingkatkan produktivitasnya ya sampai istilah mentok gitu ya. Sampai mentok. Nah, saya kebetulan pernah jadi Menteri Keuangan. Kalau saya melihat kegiatan ekonomi itu booming, saya tahu pajak yang saya terima akan naik, ya. Karena kan banyak orang dapat untung, ya. Dengan ekonomi yang booming gara-gara produktivitas kita naik. Kita jualan barang ke ekspor, ke luar negeri laku misalkan. Perusahaannya makin bagus, saya sebagai bendahara negara waktu itu ya terima uang pajaknya. Nah, yang paling penting setelah saya dapat uang pajak tadi, penerimaan negara, itu yang saya realokasikan, ya. Kan kalau kita terima uang di pemerintah kan nggak bisa disimpan aja gitu ya di bank. Tapi kita harus segera anggarkan. Untuk apa? Prioritas. Prioritas kita adalah apa tadi? Memitigasi dampak negatif dari AI terhadap masyarakat umum yang seperti Anda sampaikan tadi. Jadi ya siapkan ya seperti skema kartu prakerja lah ya, mirip-mirip seperti itu. Jadi bagaimana caranya agar yang saat ini butuh reskilling, upskilling atau sedang menganggur itu disupport dengan dua hal. Satu,
ada semacam apa allowance, living allowance ya. Jadi kebutuhan bulanan ya supaya dia bisa survive ya, artinya selama masa menunggu. UBI. Ya UBI atau kalau saya sih lebih senang menyebutnya ini apa namanya kayak unemployment benefit. Ya, itu karena kenapa saya nyebut itu karena itu sudah dilakukan di Amerika dan di Australia. Jadi harus ada dua, tidak hanya ngasih cash sebagai unemployment benefit, tapi siapapun yang menerima unemployment benefit wajib either kita kasih opsi, ya misalkan Anda misalkan ya pihak yang terima unemployment benefit, oke, pemerintah akan kasih kamu sekian rupiah untuk unemployment benefit per bulan, tapi dengan catatan, dengan persyaratan, Anda harus ikut 1 atau 2 dari kursus-kursus atau pelatihan dalam list, di mana ada yang sifatnya reskilling, ada yang sifatnya upskilling. Bayar enggak? Enggak. Itu bagian dari subsidi pemerintah. Jadi sebenarnya subsidi pemerintahnya misalnya jumlahnya X. Nah, ada misalkan setengah dari X dipakai untuk yang cash tadi, setengah dari X dipakai untuk mensubsidi kamu ikut pelatihan-pelatihan tadi, ya. Nah, tentunya kita juga harus monitor bahwa yang ikut pelatihan itu serius, nggak cuma sekedar daftar terus nggak pernah hadir, tapi dia harus apa? Kalau saya sangat percaya dalam dunia yang terkait vokasi, bukan pendidikan vokasinya yang paling penting. Yang paling penting adalah bukti bahwa dia sudah punya keahlian. Namanya sertifikasi. Jadi intinya yang pengikut pelatihan ini harus sampai dapat sertifikat. Ya. Dengan sertifikat itu, maka pemerintah bisa membawa mereka ke dalam pasar kerja. Ya. Istilahnya kalau kamu yang udah selesai dapat sertifikat, kamu butuh kerja. Saya sebagai pemerintah dengan gampang, ini ada orang ini loh, dia udah ikut pelatihan, dia pernah kerja di mana, dan sekarang dia udah punya sertifikat keahlian misalnya terkait AI misalkan, operator atau segala macam. Nah, lebih mudah kan dapat kerja lagi. Jadi artinya proses untuk bertransformasi dari pekerja yang tadinya rutin ya, yang gampang sudah digantikan menjadi pekerja yang lebih inline dengan adanya AI bisa terjadi. Dan memang tidak mau peran pemerintah harus ada. Nggak bisa itu dilakukan B2B atau hanya mengandalkan market mechanism. Ya. Oke. Berarti pengangguran ini bisa digaji, Prof. Tapi berapa banyak yang bisa ditampung, mungkin kalau kita ngomongin APBN sedikit, kira-kira berapa banyak yang bisa ditampung pemerintah, dan berapa lama pengangguran ini bisa tetap digaji? Katakanlah misalnya dia udah nggak belajar lagi, dia udah nggak kursus lagi, apakah dia masih bisa dapat allowance study, dan berapa banyak gitu? Ya. Tentunya kalau kita ingin, pertama gini, memang kita di Indonesia belum punya benar-benar yang namanya unemployment benefit scheme. Ya, yang mendekati, meskipun tidak bisa dibilang unemployment benefit, adalah kartu prakerja tadi. Ya, karena kartu prakerja itu orang diberikan semacam pelatihan yang free dan tetap ada semacam sedikit uang tunai yang diberikan untuk kehidupan dia. Tentunya kalau di Indonesia mau diterapkan, ini harus bertahap. Ya, tentunya sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Artinya kalau Anda katakan ini berapa lama orang bisa itu? Ya, kita tentunya tidak berharap unemployment benefit ini selamanya. Karena itu yang saya pelajari di Australia misalkan, saya nggak tahu kalau di Amerika ya, di Australia itu level dari unemployment benefit, jadi berapa uang yang diterima oleh seorang unemployed ya per bulan, unemployee per bulan itu di bawah UMR lah katakan ya. Jadi misalkan hari ini UMR Jakarta katakan 4,5 juta misalkan. Maka besarnya unemployment benefit di Jakarta nggak bisa 4,5 juta. Karena dengan 4,5 juta dia akan lebih memilih menganggur daripada bekerja gitu. Sehingga harus ada jumlah yang di bawah tapi tetap masih bisa menjaga dia untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang sangat benar-benar dasar gitu ya. Jadi bukan ada luxury atau segala macam. Nah, sehingga dia akan termotivasi ya untuk mendapatkan income yang lebih besar. Apalagi kan biasanya pekerja pasti juga punya tanggungan, apakah istri, anak ya. Jadi menurut saya harus pada skema yang membuat orang termotivasi bekerja
Dan satu lagi, kalau tadi ada sertifikasi, ya harus ada ini suatu bukti bagi yang mendapatkan sertifikat bahwa kalau kamu dapat pegang sertifikat ini, kemungkinan kamu dapat gaji minimal sekian juta per bulan, itu chance-nya menjadi katakan di atas 50%. Ya. Jadi memberikan hope, memberikan harapan bahwa dia ikut pelatihan itu bukan hanya sekedar ngisi waktu, dia ikut pelatihan untuk perbaikan kehidupan dirinya, memudahkan dia dapat kerja, ya. Dan kerjanya juga bukan sembarang kerja, tapi pekerjaan yang memberikan income lebih besar daripada apa yang pernah dia kerjakan sebelumnya, gitu. Oh, oke, oke. Tapi kan kalau udah ada AI nih, Prof. Ya. Misalnya kita bicara jumlah pekerjaan yang ada itu pasti kalau dibayangkan saya sih berkurang. Menurut Prof gimana? Oh, kalau totalnya kemungkinan berkurang, ya. Tapi yang saya pelajari dalam soal ekonomi digital ini akan muncul juga pekerjaan baru, ya. Maksudnya jenis bukan kesempatan kerja baru, tapi jenis pekerjaan baru. Nah, paling gampang ya, meskipun barangkali tidak 100% AI, ya. Ketika drone itu muncul, ya orang kan mikir, wah ini pasti ada pekerjaan yang hilang gara-gara ada drone. Misalkan drone untuk kirim barang, misalkan, ya. Kan itu mengganggu perusahaan ekspedisi, mengurangi kebutuhan pekerja untuk melakukan pengiriman kan, karena dia bisa kirim, ya mengurangi kebutuhan kurir, dia bisa kirim barang lewat drone. Nah, tetapi jangan lupa, kalau drone-nya makin banyak, kan ruang udara kita menjadi tidak sekosong sebelumnya. Jadi kalau dulu tadinya nggak ada isu drone tabrakan, gitu, bisa-bisa tabrakan karena makin banyak ya gunakan drone. Nah, berarti perlu apa? Operator, perlu pilot drone, ya. Itu yang saya pelajari meskipun itu dari film Hollywood. Ketika ada film Hollywood, saya lupa apa judulnya, itu ada ya biasalah Amerika ya. Amerika operasi di suatu negara, dia hampir tidak menerjunkan pasukannya secara fisik, tapi dia bisa mengendalikan. Kenapa? Pakai drone. Nah, yang menarik, yang mengoperasikan drone ada pilotnya. Jadi ada profesi baru, bukan pilot jet fighter, tapi pilot drone, ya. Dan beda ternyata, nggak bisa pilot jet fighter udah kamu pensiun aja deh, nggak usah naik pesawat, kamu pindah ke drone, nggak bisa juga, ya karena dia dilatihnya untuk jet fighter kan. Nah, jadi pilot drone itu semacam pekerjaan baru. Nah, saya bayangkan di AI juga begitu. Ditambah tadi masih banyak kok pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh robot atau oleh AI. Contoh yang paling simpel, perawat, ya, nurse, ya perawat, ya. Sekarang kamu bayang nggak, kamu lagi sakit, terus yang ngurusin kamu robot, gitu, yang cuma diprogram dari jarak jauh. Feeling saya, meskipun barangkali secara logik mungkin, secara kepantasan kayaknya nggak mungkin deh, gitu. Artinya orang tetap merasa the best care yang bisa diberikan itu oleh another human being gitu daripada oleh robot atau oleh AI. Itu aja satu contoh. Banyak lagi yang lain. Contoh yang lain misalkan, ya kan kalau kita misalnya saya di UI ada fakultas ekonomi, ada fakultas psikologi. Nah, fakultas psikologi kan salah satunya memberikan konseling misalkan, ya mengenai kesehatan jiwa kita. Saya nggak bisa bayangin tuh kesehatan jiwa diselesaikan hanya dengan pendekatan AI. Sehebat apapun AI-nya, ya. Dan AI itu saya yakin berusaha teknologinya makin hebat sampai barangkali bisa merefleksikan emosi, ya, manusia atau tadi intuisi. Tapi ya saya bukan ahli IT, tapi apa iya, ya. Karena saya yakin ketika AI berkembang bukan hanya sisi ekonomi dan sosialnya, etika, ya. Saya yakin semua pihak di dunia akan sepakat. AI kita dorong perkembangannya, tapi harus ada limitnya. Dan yang membatasi supaya AI itu tidak kemudian menguasai manusia, atau seperti ada film yang menunjukkan AI malah menguasai dunia karena dia menginvasi manusia, itu adalah etika. Ya. Jadi menurut saya ketika AI berkembang, etika tidak pernah boleh ketinggalan. Ya. Karena dengan itulah kemudian urusan mental health, urusan perawatan ketika kesehatan,
itu memang lebih baik dilakukan oleh human being gitu. Nah, tadi kita sempat Prof Bambang sempat sebut program Jepang sama Korea, iya betul. Tapi itu kan ada yang menarik, Prof. Kalau nggak salah saya ingat ya, Jepang dan Korea itu kan punya research expenditure to GDP yang Betul, tinggi sekali. Jauh dari Indonesia mungkin. Iya. Korea itu paling tinggi di dunia, 4,2% dari GDP-nya adalah untuk R&D. Nah, apakah Indonesia bisa spend sebesar itu untuk riset gitu? Nah, kalau saya melihatnya, terutama untuk Menristek, memang awalnya saya agak kaget ya, karena ketika Korea itu 4,2, negara seperti Amerika itu mungkin sekitar 3% dari GDP-nya, Indonesia waktu itu hanya mungkin 0,3 atau 0,4% ya. Padahal gini, kok paling nggak pada waktu saya Menristek 2021, GDP Korea lebih tinggi dari GDP Indonesia, GDP Amerika apalagi. Jadi meskipun meskipun cuma 3%, 4%, tapi itu dari GDP yang besar dibandingkan kita yang cuma 0,4 dari GDP yang lebih kecil dari mereka. Jadi maksudnya Anda bisa bayangkan magnitude-nya beda banget gitu ya. Kalau menurut saya ini tinggal kepada masalah planning dan masalah kemana kita mau mengarah ya. Selama kita menganggap bahwa sustainability dan digital transformation atau digitalisasi adalah arah kita pembangunan masa depan, harusnya porsi R&D terhadap GDP harus naik. Ya, karena apa? Kalau sekedar kita hanya adaptif atau beradopsi terhadap sustainability dan digitalisasi, mungkin nggak susah. Ya, kenapa? Karena mereka dengan senang hati akan masuk Indonesia. Indonesia adalah pasar yang sangat besar dan menjanjikan. Penduduknya lumayan besar, dan income-nya selalu tumbuh, ya. Jadi kan dia dapat market base yang besar, ya. Nah, kita harus jaga itu supaya kita tidak hanya dieksploitasi sebagai konsumen, ya. Kita harus juga punya persepsi atau arah sebagai produsen. Nah, untuk jadi produsen, Anda harus mulai serius melakukan research and development, R&D, yang kita harapkan berujung pada inovasi. Sebenarnya waktu startup pada muncul ya di tahun 2020-an misalkan, saya sudah melihat ada optimisme. Ya, artinya startup ini muncul karena mereka sebenarnya melakukan R&D. Nah, cuman mungkin scale-nya tidak seperti R&D yang dilakukan oleh startup di Amerika misalkan, atau startup di Korea atau Jepang tadi. Tapi saya melihat bahwa model bisnis yang membutuhkan R&D itu sudah mulai tumbuh di Indonesia. Nah, itu bisa jadi modal untuk kita bisa meningkatkan tadi persentase R&D expenditure kita terhadap GDP. Ya, karena terus terang kalau tadi saya cerita ke Anda, Korea 4,2% itu bukan 100% dari anggaran pemerintah. Cukup banyak yang diinvest oleh swasta. Ya, contohnya ya, kalau saya boleh nyebut merek, kenapa HP Samsung bisa kompetitif? Kan itu bukan hanya karena, oh ini paling murah, oh ini gampang dibeli, oh ini banyak diskonnya, bukan itu kan. Karena, oh saya pengen beli Samsung, kenapa? Oh sekarang HP-nya bisa dilipat, atau kameranya makin canggih, atau ada fitur apalagi yang baru. Fitur, kamera, dan segala macam, itu muncul karena hasil R&D. Ya harus diinvest, nggak bisa, itu datang begitu aja. Dan Samsung juga nggak mau, dia main beli teknologi dari orang lain. Kenapa? Kalau dia beli teknologi dari orang lain lagi itu juga bisa membeli hal yang sama gitu. Jadi apa kelebihan dia? Dia harus selalu kompetitif. Jadi selama kita punya kesadaran bahwa R&D akan membawa kita pada tingkat daya saing yang lebih tinggi dan produktivitas yang lebih tinggi, disitulah kita melihat ruang investment atau spending buat R&D terhadap GDP akan meningkat. Datang dari anggaran pemerintah yang lebih besar, datang juga dari swasta yang mau invest. Karena terus terang kalau saya perhatikan ya, mayoritas perusahaan swasta di Indonesia belum mau keluarin duit buat R&D. Kalau dia butuh teknologi, apa sih? Ya beli aja udah. Ya mohon maaf ya, artinya memang dari pengusaha kita mungkin masih mentalitasnya lebih banyak pedagang. Tapi saya bisa ngerti, mereka kan butuh kepastian ya dalam berusaha. Dan bagi mereka barangkali jual beli itu adalah lebih safe daripada melakukan R&D, kemudian
melakukan komersialisasi produk yang ujungnya belum tentu sebagus kalau dia berdagang gitu. Tapi terkadang kalau saya ngobrol, Prof, ya, di Ya. mata perusahaan juga kadang, apakah kita kalau mau bikin ini ada orangnya? Kan Oh, oke. suka gitu juga kan? Iya, iya. Apakah talentnya ada? Misalnya kita mau bikin, kita bikin AI nih, tapi AI engineer-nya mana gitu? Iya, iya, iya. Itu kadang suka jadi chicken and egg problem Iya. juga mungkin. Kalau menurut saya chicken and egg itu tidak akan bisa dihindarkan. Tapi masalahnya kita nggak punya waktu nih. Ya, kita kan maunya dalam waktu yang dalam konteks yang ideal, dalam dunia yang katakan vakum, kita latih dulu nih. Tadi melalui pendidikan STEM, vokasi, kita dapetin dulu talentnya. Setelah dapet talent, kita bangun bisnisnya. Nah, masalahnya kan kalau kita pakai gaya yang sekuensial seperti itu, ketika kita dapat talentnya, orang lain udah kemana-mana. Ya artinya perkembangan teknologinya udah makin jauh, malah talent yang kita tadinya groom untuk keperluan kita diambil orang gitu. Ya, seperti kasus waktu itu banyak beasiswa BPPT yang akhirnya alumninya bukannya kerja di Indonesia tapi malah dibajakin karena Indonesia berhenti dengan industri dirgantara misalnya. Ya, nah kita harus deal dengan realita. Realitinya apa? Semuanya is about time. Semuanya berpacu dengan waktu. Jadi kita nggak punya luxury nih untuk sekuensial. Berarti kalau nggak bisa sekuensial apa? Simultan, ya paralel. Ya, simultan, paralel. Pendidikan kita kuatkan, pengembangan teknologi R&D kita kuatkan. Caranya gimana? Ya, untuk sementara ya kita dalam tanda petik import keahlian gitu. Dan saya perhatikan kok di perusahaan startup kita yang besar-besar banyak kok involvement dari programmer yang berasal dari luar ya. Dan sekarang kan karena digital kelebihannya adalah kita tidak harus benar-benar mendatangkan orang itu ke sini ya. Orang itu bisa stay di negara masing-masing, expertise yang kita pakai ya secara distant jarak jauh tadi. Nah, menurut saya itu solusi yang tepat. Kita menjaga tadi memparalelkan antara pengembangan inputnya yaitu SDM dengan juga mempersiapkan outputnya yaitu produk IT atau produk artificial intelligence itu sendiri. Kalau kurang orang ya sementara pakai dulu luar. Tapi kan lama-kelamaan kita juga akan ngerasa kan lebih mudah, lebih murah kalau kita hire tenaga yang dari Indonesia gitu. Ya, betul juga sih, Bang. Nah, buat yang muda-muda nih, Prof. Kayak misalnya saya masih muda juga, belum lama lulus, terus juga lagi bikin usaha juga, startup juga. Nah, itu kira-kira jangan dong, Prof. Kira-kira di menghadapi era baru ini, kira-kira gimana? Kita mesti gimana, Prof? Ya, yang pertama tentunya harus selalu up to date dengan perkembangan teknologi, kemudian tidak boleh pelit dalam tanda petik untuk berinvest pada R&D tadi. Ya, jadi istilahnya saya berharap generasi Anda yang mau masuk di bidang startup IT atau AI ini bukanlah generasi yang mengabaikan pentingnya R&D. Ya, jadi Anda bisa menciptakan genre baru istilahnya untuk entrepreneurs Indonesia. Yaitu bukan hanya sekedar Anda jadi new entrepreneurs, tapi Anda menjadi new entrepreneurs yang memainstreamkan R&D dan menjadikan Anda tidak hanya sekedar entrepreneur yang melakukan perdagangan yang basic, jual beli jasa atau jual beli barang, tapi Anda benar-benar menjadi pengusaha yang nantinya bisa bertahan di dalam setiap perubahan teknologi itu sendiri, ya. Jadi tidak boleh pelit, tapi satu hal juga, Anda juga tidak boleh terlalu Anda tidak boleh terlalu cuek istilahnya dengan model bisnis, ya. Barangkali salah satu kelemahan dari startup yang generasi awal di Indonesia adalah mereka waktu itu saya nggak bisa menyalahkan mereka juga. Waktu itu arus di dunia adalah game of valuation. Ya, jadi performance dilihat dari seberapa jauh kamu bisa meningkatkan value dari perusahaan. Ya, dengan kamu bisa meningkatkan value dari perusahaan, investor akan masuk. Ya, itu game waktu itu. Sebagian berhasil, tapi yang kadang-kadang orang lupa, ya kembali kepada basic bisnis. Yang namanya investor kan perlu return. Ya, nah. Return-nya itu kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang,
tentunya yang paling besar kalau dia bisa mendapatkan capital gain. Saham yang dia sudah invest bisa dijual lagi dengan harga yang multiple ketika value sudah multiple juga. Nah, masalahnya ketika berusaha untuk menjual tadi, pasar dunia itu tidak stabil ya. Artinya saya di ekonomi itu selalu diajari namanya business cycle. Business cycle itu simple kok. Ya kurva biasa. Ada up ada down ya. Masalah ini market tidak selalu up gitu. Kadang-kadang ada down-nya. Dan satu lagi, down kalau lagi down, berapa lama down-nya nggak ada yang bisa nebak. Ya. Akibatnya investor yang tadinya wah excited dengan invest di startup yang bisa menggandakan valuasi, akhirnya mulai lebih hati-hati. Akhirnya mereka mulai mensyaratkan, ya dapat capital gain sih senang, tapi sebelum saya dapat capital gain, saya mau juga dong dapat dividen gitu. Jadi, ayo tunjukin model kamu bisa menghasilkan keuntungan. Nah, jadi menurut saya juga semacam wake up call ya untuk startup generasi Anda ya, istilahnya startup generasi baru, yaitu selain Anda peduli dengan teknologi, Anda selalu adaptif terhadap teknologi terkini, Anda juga peduli terhadap pentingnya R&D, serta bagaimana meng-grooming local talent. Di satu sisi, Anda juga jaga model bisnisnya. Jadi, upayakan, pasti ya tahun-tahun pertama yang perusahaan rugi itu biasa. Ya. Tapi kan saya tuh diajarin yang simpel di manajemen keuangan, ada kapan balik pokoknya. Nah, jadi harus mulai kembali ke basic, lihat model bisnisnya kapan balik pokok, dan berapa besar profitability yang tercipta. Ya. Jadi istilahnya jangan hanya jualan valuasi, tapi juga mulai lihat basic yaitu profitability. Tapi dua hal tadi sebenarnya agak-agak mirip dan nyambung, Prof, ya, kalau saya lihat ya. Kayak misalnya bikin R&D sendiri, teknologi in-house. Sebenarnya kan itu startup itu kadang kalau bikin sendiri teknologi in-house, misalnya AI, itu kan lebih murah, Prof, daripada kalau misalnya kita beli ke big player gitu kan. Kita pakai API-nya itu kan kadang lebih mahal. Karena cost yang recurring cost yang jadi lebih murah ini bisa lead to profitability lebih kelihatan gitu. Kita punya kontrol segala macam. Nah, itu mungkin startup yang baru-baru itu bisa lebih consider untuk invest untuk bikin in-house teknologi sendiri. Gitu. Kayak Elon Musk itu kan bisa bikin roket lebih murah. Betul. Pada zaman itu mungkin berapa kali lipat lebih mahal. Nah, kebetulan ini bagus sekali karena kebetulan 2 minggu lalu, saya kebetulan dapat kesempatan menyaksikan peluncuran satelitnya Telkom, satelit Merah Putih 2, dari Cape Canaveral, dan operatornya adalah SpaceX, Elon Musk kan. Dan di situ saya sama seperti Anda, benar-benar eye-opening, karena saya baru sadar kenapa Elon Musk berani masuk ke bisnis yang sebenarnya kan very capital intensive dan high risk gitu. Tapi dia memediasi high risk-nya tadi dengan spending yang besar. Jadi high investment-nya itu dia alokasikan untuk R&D yang serius. Dengan R&D yang serius, akhirnya dia jadi pemenang. Ya. Karena roket yang untuk peluncuran bisa balik lagi. Ya. Bisa dipakai untuk peluncuran berikutnya. Sedangkan kalau Anda nonton peluncuran-peluncuran di masa lalu atau orang lain meluncurkan, begitu sampai setelah 1 menit atau 2 menit di atas, roketnya hancur kan. Memang tujuannya hancur karena yang roket yang di atas akan membawa itu ke orbit. Ya, ini hancur. Kalau hancur kan, kalau saya pakai istilah bisnis, hebatnya Elon Musk satu dalam konteks SpaceX. Dia mengubah capex jadi opex. Ya, capital expenditure. Kalau kita bikin roket dia hancurin, capex kan? Ya, kan bikin roket kan mahal. Kita bikin untuk dihancurin, kan capex jadinya. Kita keluar capex one time, dah. Jadi besar kan? Nah, capex yang besar itu dia rubah jadi opex. Kenapa? Roketnya balik lagi, bisa dipakai lagi. Ya, dia malah jadi kayak variable cost gitu. Ya, jadi OPEX, operational expenditure rather than capital expenditure. Nah, saya harap ya nanti teman-teman startup ini
Ya tentunya tidak harus selevel Elon Musk ya dalam teknologinya, tapi cara berpikirnya ya. Jadi kalau cara berpikirnya apa ya? Jualan saya yang dengan pengaruh teknologi bisa menjadi pemenang ya. Karena sekarang kalau ada bidding untuk peluncuran, Elon Musk nggak ada lawannya. Capex nggak mungkin, OPEX nggak mungkin ditandingi oleh Capex. Nggak ada Capex yang lebih kecil dari OPEX gitu loh. Ya. Betul. Oke, thank you Prof. Walaupun kita pengen ngobrol lebih panjang lagi nih Prof, tapi kayaknya Prof harus ada meeting di tempat lain. Oke. Terima kasih, saya senang nih bisa ngobrol. Iya, semoga nanti kapan lagi kalau ada topik yang terkait ekonomi, AGI, semoga nanti Prof bisa ngobrol lagi. Oke, sama-sama. Thank you, makasih banyak Prof. Iya, makasih. Ya. Oke, makasih. Silakan diminum dulu Prof. Iya.